Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya hadad darak wa ya hadad naubah wa ya hadal hilli wal 'aqd. Pemirsa sekalian, ikhwani rahimakumullah. Malam ini kita berjumpa kembali pada kajian Ramadan dengan tema hikmah kaum sholihin. Malam hari ini saya akan membawakan beberapa petuah, beberapa nasihat hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Murtadha Abil Hasan Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa karamallahu wajhah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau dilahirkan di dalam Ka'bah pada bulan Rajab, tanggal 13 bulan Rajab, setelah Amil Fil, setelah tahun gajah, bithalathina sanah, 30 tahun setelah tahun gajah. Dan beliau wafat, terbunuh dalam keadaan syahid di Kufah pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. Ada riwayat mengatakan 21 Ramadan. Beliau wafat di bulan Ramadan. Pada tahun 40 Hijriah. Pada usia 63 tahun. Di antara nasihat Imam Ali bin Abi Thalib, di sini beliau menyampaikan tentang, berbicara di antaranya tentang keutamaan Al-Quran. Tentang kemuliaan Al-Quran, beliau karamallahu wajhah menyatakan fil Qur'anil Karim, "I'lamu anna hadzal Qur'ana huwan nasih alladzi la yaghush." Ketahuilah, kata Habibi Ali bin Abi Thalib, Al-Quran ini adalah penasehat yang tidak pernah menipu. Yang nasihatnya tidak pernah menyesatkan orang. Wal hadi alladzi la yudhil. Al-Quran itu adalah petunjuk yang tidak akan pernah tersesat. Orang yang menjalani petunjuknya. Jadi dikatakan an-nasi' alladzi la yaghush, artinya tidak pernah berbohong dia. Wal muhaddits alladzi la yakdzib. Al-Quran ini adalah pembawa berita yang tidak pernah berbohong. Jadi apa yang dibawakan Al-Quran itu benar. Tidak pernah berbohong. Wa ma jalasa hadzal qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Ziyadatun fi huda wa nuqsanun fi ama. Tidaklah seseorang meluangkan waktunya mentelaah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kecuali dia akan mendapatkan tambahan dan akan mendapatkan pengurangan. Maksudnya di mana? Kata Habib Ali bin Abi Thalib, dia akan mendapatkan tambahan hidayah dengan baca Al-Quran ini. Wa nuqsanun fil ama. Dengan dia mengkaji Al-Quran, maka berkurang kebutaannya. Artinya dia semakin tahu, semakin jelas. Tidak lagi menjadi orang yang buta. Buta kebenaran maksudnya. Kebutaannya atas kebenaran itu akan tersingkap. Dan akan bertambah hidayahnya. Wa'lamu annahu laisa ala ahadin ba'dal Qur'ani min faqah. Kata Habib Ali bin Abi Thalib, tidak ada orang yang istiqomah, rajin, gemar, cinta kepada Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tidak mungkin dia akan hidup melarat.
Tidak mungkin dia akan hidup dalam kesusahan, kesempitan. Nggak mungkin. Orang yang baca Quran tidak bakal hidupnya sempit. Tidak bakal dia kehidupannya atau ekonominya sempit. Wala li ahadin qabla al-Qur'ani fi ghina. Dan orang yang mencampakkan Al-Quran tidak baca Quran, ya, dia tinggalkan Al-Quran, ya. Dia baca macam-macam wirid tapi dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya. Orang ini nggak bakal senang hidupnya. Ekonominya nggak bakal makmur, ya. Pasti akan dalam kesempitan. Ya. Jadi orang yang baca Quran nggak bakal malarat, tapi orang yang baca dan orang yang tidak membaca Al-Quran tidak akan pernah bisa kaya. Fastashfu min adwaikum. Ya. Maka berobatlah kalian. Ya. Obatilah diri kalian dengan obat yang ada, yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Al-Quran ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, kata Allah Ta'ala. Aku jadikan Al-Quran ini obat penawar bagi umat manusia. Nah. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, jadikanlah Al-Quran itu sebagai obatmu, penawarmu. Wasta'inu bihi ala la'awaikum. Dan jadikanlah Al-Quran ini solusi bagimu pada setiap kesulitan. Kalau kau ada kesulitan apa-apa, carilah solusinya di dalam Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini, ya, membawa kebaikan buat dirimu. Ya. Fa inna fihi shifa'un. Dalam Al-Quran ini ada penawarnya. Min akbaridda. Al-Quran ini bisa menawarkan penyakit yang paling berat sekalipun. Apa penyakit yang paling berat dari segala penyakit? Yang pertama kata Habib Ali bin Abi Thalib adalah penyakit kekufuran. Baik kufur secara terang-terangan tidak mengakui Allah, atau kufur yang maya, ya. Dia bertauhid kepada Allah, tapi dia kufur atas nikmatnya Allah, ya. Dia kufur dengan perintah-perintahnya Allah. Itu termasuk kufur. Yang wajib dia tinggalkan, yang dilarang dia kerjakan, termasuk dia mengingkari Allah itu. Kufur itu artinya mengingkari. Ya. Penyakit kedua yang berbahaya yang bisa diobati oleh Al-Quran diantaranya adalah penyakit nifak. Nifak itu orang yang munafik, ya. Kalau sarung itu pagi sore. Sekarang begini, besok begini. Sekarang begini, di depan begini, di belakang lain lagi. Itu nifak, munafik. Wal ghayy wad dhalal, ya. Penyakit apa? Kesesatan. Fas'alullaha bihi. Ya, maka mintalah kepada Allah dengan Al-Quran. Ya. Tawassul kepada Al-Quran agar Allah memberikan pertolongan kepadanya. Wa tawajjahu ilaih bihubbih, ya. Dan hadapkanlah dirimu. Hadapkanlah dirimu kepada Allah dengan mencintai Al-Quran. Jadi mencintai Al-Quran itu adalah bagian daripada ibadah. Maksudnya hadapkan itu bukan wajah kita yang dihadapkan, tapi ruh kita, hati kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajjahtu wajhiya, ya, lillah, ya. Saya menghadapkan wajah saya, bukan wajah ini, wajah ini. Ya. Jadi hadapkanlah wajahmu kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan apa? Mencintai Al-Quran. Bagaimana mencintai Al-Quran? Bukan Al-Qurannya lalu dipeluk, ditaruh di atas kepala, bukan itu. Tapi Al-Quran itu dibaca, dikaji, difahami. Ya. Nah. Hobi baca Quran. Ya. Nah. Wala tas'alu bihi khalqahu. Jangan kau tanya kepada makhluknya Allah, minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah dengan bertawasul dengan Al-Quran. Innahu ma tawajjahal ibadu ilallahi ta'ala bimithlihi. Wa'lamu annahu syafi'un musyaffa'. Ketahuilah Al-Quran itu adalah pembawa syafaat dan dia bisa memberikan syafaat kepada yang mencintainya. Wa qailun musaddaq. Al-Quran itu adalah pembicara yang tidak pernah bohong.
Wa annahu man syafa'a lahul Qur'an yaumal qiyamah suddiq alaihi. Barang siapa orang yang nanti hari kiamat disyafaati oleh Al-Quran, maka syafaatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ikhwan, Al-Quran ini penting. Ya. Jangan hanya Ramadan saja, tapi jadikan Al-Quran itu adalah bagian daripada kehidupan. Ya. Sebagaimana kita nggak bisa, ya, mau sembarangan absen kerja, absen sekolah, nggak bisa. Ya. Kita nggak berani. Begitu juga kita jangan absen dengan Al-Quran. Jangan keluar dari rumah kalau belum baca Al-Quran. Kita usahakan mata ini sebelum melihat yang lain-lain, lihat Al-Quran dulu pagi hari. Lisan ini sebelum mengucapkan yang lain-lain, sudah membaca Al-Quran dulu. Usahakan seperti itu. Jangan ditinggalkan Al-Quran. Ini sekarang banyak orang susah hidupnya, karena mereka meninggalkan Al-Quran. Al-Quran dibacanya hanya pada event-event tertentu saja. Ada kematian, atau ada hajatan, baru baca Quran. Kalau enggak baca Quran. Ada orang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak pernah tangannya menyentuh Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Ini bahaya ini. Kalau kita susah melarat, kita akan melarat. Kalau kita kaya, maka harta kita tidak akan ada berkahnya kalau kita nggak baca Quran. Baca Quran, tiap hari baca Quran. Ustadz, saya ini kalau baca Quran ini susah, Ustadz, berat saya. Tidak apa-apa, baca. 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, semampumu. Dan pahalamu 2 kali lipat. Orang baca Quran dengan gampang dapat pahala. Orang yang susah baca Quran tapi berusaha membacanya, dapat pahala 2. Pahala baca Quran, pahala mau bersusah-susah untuk membaca Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita di rumah sudah berdebu, bersihkan. Tapi jangan hanya Ramadan saja. Ya. Di luar Ramadan pun dibaca Al-Qur'annya. Dibaca Al-Qur'annya tiap hari. Kemudian di antara nasihat Habibi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa qala karamallahu wajhah, la tuhaqqiru du'afa'a ikhwanikum fa innahu man ihtaqara mu'minan haqqarahu Allah. Ini pesannya Imam Ali. Jangan pernah engkau ini menghina orang-orang yang lemah di antara kalian. Ada orang yang lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi pengetahuan, ya, tidak berilmu, ekonominya juga tidak baik, lemah, ya, status sosialnya juga mungkin lemah. Nah, orang-orang seperti ini jangan dihinakan, kata Imam Ali. Ya. Karena orang yang suka merendahkan orang, menganggap rendah orang lain, menempatkan orang lain di posisi yang rendah, orang itu akan direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka menghina orang. Jangan mentang-mentang kita kaya, mentang-mentang kita pejabat, mentang-mentang kita orang yang yang ditokohkan atau orang yang punya status sosial baik, lalu kita ya melihat orang yang di bawah kita itu dengan sebelah mata begini. Jangan. Hormati dia supaya kehormatanmu terjaga, kata Imam Ali. Karena kalau kita suka merendahkan orang, ya, suka menganggap remeh orang lain yang di bawah kita kemampuannya, ya, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ini sekarang kadang-kadang orang kalau sudah dikasih sama Allah Ta'ala nikmat, ya, terus dia kelaskan dirinya, ya, dia tidak mau duduk sama ini, dia tidak mau kumpul sama ini. Ya. Kalau tidak kumpul sama orang yang sama-sama statusnya, dia risih. Ya, dan sebagainya. Ada bukan sifat mukmin, ya, bukan sifatnya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak ada orang di dunia ini, tidak ada orang di dunia ini yang punya kemuliaan, martabat tinggi seperti Nabi Muhammad. Ila yaumul qiyamah. Tidak ada. Para Nabi Rasul itu mulia. Kemuliaan Nabi Muhammad di atas para Nabi dan Rasul. Tapi beliau tidak segan untuk duduk dengan orang fakir. Bahkan beliau pernah satu kali beliau diundang di sebuah acara. Di antara yang diundang itu ada satu orang yang sakit. Sakit kayak kusta begitu. Nabi tidak mengecewakan orang ini. Nabi duduk di sebelahnya situ. Kebetulan dia posisinya di situ. Nabi duduk. Tidak dihinakan orang itu. Hati-hati, jaga perasaan orang. Walam yajma' bainahuma yaumal qiyamah
illa an yatuba. Ya. Dan orang-orang itu tidak akan dikumpulkan hari kiamat kecuali jika dia bertobat. Wala yukalliful mar'u akhahu talaba ilaihi idza arafa hajatah. Nah, ini kata Imam Ali. Jangan pernah kau paksa orang harus minta kepada kamu. Jangan pernah membuat orang terpaksa harus minta kepadamu. Kalau kau tahu hajatnya, tunaikan hajatnya. Bantu keperluannya sebelum dia minta. Ini pesan Imam Ali. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini Imam Ali menegaskan. Jangan kau paksa orang itu sampai mengeluh kepada kamu. Ya. Kalau kata orang Surabaya, jangan sampai orang itu sambat. Jangan sampai orang itu mengeluhkan keadaannya kepadamu. Jangan sampai orang itu mengemis kepadamu. Jangan. Kalau kau tahu, ini kalau kita tahu ya, kecuali kalau kita tidak tahu. Kita tahu nih, ini orang ya anaknya ada 3. Rumahnya kos sebulan 500. Kerjanya ya karyawan di sebuah toko gajinya 2 juta. Ya. Pasti nggak cukup. Pasti nggak cukup. Kosnya 500, tinggal 1.500.000. Buat makan sebulan anaknya 3 nggak cukup. Belum sekolahnya, belum lain-lain. Itu kita tahu. Nah, pas kita punya rezeki lebih, anterin dia. Apa kita anterin makanan, atau kita kasih ini. Jangan macam-macam. Jangan berpikir yang, wah nanti begini, nggak usah. Kita tahu nih orang, apalagi kita tahu ini orang butuh, dan ini orang bukan tipe orang peminta-minta. Nah, kalau kita ketemu yang begini, bantu dia sebelum dia minta. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan kau paksa orang harus terpaksa meminta kepadamu kalau kau tahu hajatnya. Ya. Tazawaru wa ta'atafu. Ya. Pesan Imam Ali, jadilah kau orang yang suka berkunjung. Ya. Sedang silaturahmi. Ya. Jangan kita ini jadi orang yang angkuh. Ya. Kita maunya jadi Ka'bah. Kita maunya didatengin, tapi kita nggak pernah datengin orang. Kita kepingin diziarahin, tapi kita nggak pernah ziarahin orang. Jangan, kata Imam Ali. Jadilah kamu orang yang suka berziarah. Ya. Artinya menziarahi kerabat, teman, famili dan sebagainya. Ya. Tetangga mungkin. Hasil, jadilah orang yang hobi berziarah. Hobi berkunjung. Ya. Tidak harus tiap hari, tapi paling tidak ya kadang-kadang orang hatta lebaran tidak datang. Walau setahun sekali, wala apa. Ya. Jangan, kata Imam Ali, jadilah kamu orang yang suka saling menziarahi. Wa ta'atafu. Jadilah orang yang saling menyayangi. Ya. Lihat ini kesian, si A kesian sama si B kesian sama si A. Setiap orang itu punya kelebihan. Si A punya kelebihan di harta, punya kekurangan di lain. Ya. Yang mana kekurangannya itu kelebihannya si miskin. Ya. Si miskin bisa bantu dia dari kekurangannya. Dia bisa bantu si miskin dengan hartanya. Ya. Ta'atafu, jadilah orang yang saling mengasihi satu sama lain. Jangan angkuh. Ya. Watabadaru. Ya. Ya. Jadilah orang yang suka tabadul. Artinya saling memberi. Kalau kita dikasih hadiah, kita juga balas dengan hadiah. Ya. Walaupun tidak harus sama nilainya. Ya. Tabadalu. Wala takunu bimanzilatil munafiq alladzi la yasifu ma la yaf'al. Ya. Jadilah, jangan kau jadi orang yang munafik. Ya. Alladzi yasifu ma la yaf'al. Siapa munafik itu? Orang ya, yang membicarakan sesuatu pekerjaan yang dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan itu. Bicara kebaikan tapi nggak pernah berbuat baik. Bicara kedermawanan tapi nggak pernah dermawan. Jangan, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, pesan Imam Ali bin Abi Thalib, wa ghada karamallahu wajha. Sikapmu ya, sikapmu menghina orang ya, yang sederajat dengan kamu, menganggap rendah orang lain, itu sama seperti burung yang mematok tanah itu loh, ya, dengan dia mematok itu, ya, begini, dengan mulutnya itu, ya. Atau ya,
Kamu jadi seperti ya, kalau kamu suka merendahkan orang lain, ya, kau tahu ini orang ini tokoh masyarakat, ini orang dihormatin, kasih dia porsinya. Jangan mentang-mentang, misalnya begitu. Jadi misalnya kamu ini seorang tokoh, orang mulia, lalu datang kepada kamu atau kamu ketemu orang ini juga orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Muliakan dia, jangan dihinakan. Jangan dihinakan. Karena apa? Itu akan menyakitkan, menyebabkan permusuhan. Kalau kita suka menghinakan orang, nanti yang menghinakan dan yang dihinakan, dua-duanya akan terluka, kata Imam Ali. Atau kedua-duanya akan terbongkar aibnya. Walaysa dzalika fi'lul hukama. Dan seperti itu bukanlah perbuatan orang-orang yang bijak. Wala sunnatal uqala. Dan juga seperti itu bukanlah perbuatan orang-orang yang berakal. Wala'allahu an yahluma anka fayakunu auzana minka wa akram wa anta anqasu minhu. Ya. Jangan meremehkan orang. Bisa jadi hari ini kamu mulia, tapi bisa jadi besok dia kemuliaannya akan mengungguli kemuliaanmu. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Kalau kita tidak suka menghinakan orang, ketika orang itu di atas kita, dia akan memuliakan kita. Tapi kalau kita ketika di atas suka menghinakan orang, nanti ketika orang yang di bawah berpindah derajatnya ke atas, dia akan hinakan kita. Lalu yang ketiga yang keempat pesan Imam Ali bin Abi Thalib, wa qala karamallahu wajha, al-fuhsyu wat tafahhusyu laisa minal Islam. Ya. Jadi berkata yang tidak pantas. Jadi misalnya kita mau menceritakan sesuatu, ya, sesuatu itu yang mungkin aurat, ya, itu kita jangan menggunakan bahasa yang vulgar, ya, kata Imam Ali, ya. Ya, karena itu bukan bagian daripada adab Islam, ya. Ya, kalau sesuatu itu yang misalnya yang artinya kalau diucapkan itu tidak bagus, tidak pantas, ya, misalnya sesuatu yang kotor atau sesuatu yang aurat begitu. Nah, jangan, kata Imam Ali, jangan kau sampaikan itu dengan vulgar, ya. Pakai dengan bahasa yang enak. Karena itu adalah orang yang seperti itu, orang yang kalau kata orang Surabaya ini jangan ngomong rusuh. Karena itu bukan daripada adab Islam. Ya, ini orang kadang-kadang dalam ceramah ngomong yang tabu-tabu. Ceramah. Rasulullah naik mimbar nangis mukanya merah. Kita ceramah ngomong yang tabu-tabu itu. Enggak boleh. Itu bukan daripada adab Islam. Wa qala karamallahu wajha. Yang kelima kata Imam Ali, la tasubbanna iblisa fil alaniya wa anta sadiquhu fis sir. Kamu jangan jadi orang, ya, di belakang kamu ngelaknat iblis. Iblis itu setan, iblis itu dilaknat, iblis itu jahat. Tapi di belakang, ya, kamu adalah pengikutnya iblis. Kau berteman dengan iblis, ya. Ketika depan orang kau mengatakan ini setan rajim, hindari setan, bahaya ini bujukan setan. Tapi ketika kau sendiri, kau berteman dengan iblis. Jangan seperti itu. Yang keenam kata Imam Ali bin Abi Thalib, ini saya pilihkan nasihat-nasihat yang pendek-pendek, ya. Yang mana ini sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Iyyaka wal ghibah fa innaha tamqutuka ilallahi wan nasi wa tahbutu ajrak. Ya. Janganlah kau suka berghibah, ngomongin orang. Jangan suka berghibah, ngomongin orang. Jangan. Karena itu akan membinasakanmu, akan membuatmu bangkrut. Membuatmu dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Wa tahbatu ajruk, dan akan menggugurkan apa? Pahalamu. Kamu jangan ngerasani orang. Loh, Ustaz, tapi dia suka ngerasani saya, biarkan. Dia ngerasani kamu jangan marah, terima kasih. Kenapa? Setiap dia ngerasani kamu atau membicarakan tentang dirimu, maka sesungguhnya dia telah mengambil dosa-dosamu. Dosa-dosa kita ini sama yang ngerasani diambil. Dosa kita diambil, dipikul sama dia. Ya. Pahalanya dia masuk ke kita. Nah, jadi jangan dibalas dengan rasani. Kalau dia ngerasani, kita jangan ngerasani. Nah. Satu kali waktu, wa nadhara kalamullah wajha ila rajulin yaktabu akhara inda ibnihi al-Hasan. Ada satu orang, ya,
lagi ngerasani orang lain di depan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali melihat itu. Lalu Sayyidina Ali panggil putranya Sayyidina Hasan. Ya. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, nazzih sam'aka anhu. Bersihkan telingamu daripada mendengar omongan dia. Fa innahu nadhara ila akhbathi ma fi wi'a'ih fa afraghahu fi wi'a'ih. Sesungguhnya dia mengeluarkan ya, yang terjelek dari dalam hatinya dan dia tuangkan itu semua di hatimu. Ya. Hindari. Nah, hindari. Artinya orang itu mengeluarkan semua unek-uneknya yang jelek itu. Ya. Dia cerita begini. Nah, ini berita nanti akan nyantol di hati kita. Oh, berarti begini. Akhirnya kita jadi benci sama orang, jadi su'dzon sama orang. Kata Sayyidina Ali kepada putranya Sayyidina Hasan, hindari orang ini. Lalu Imam Ali mengatakan ya pada nasihatnya yang ke-8, wa qala karamullahu wajha man adzuba lisanu katsura ikhwanu bil bir. Barang siapa yang baik budi bahasanya, ya, maka akan banyak kebaikannya dan akan banyak saudaranya. Semua orang suka sama dia. Karena apa? Santun, baik budi bahasanya. Nah, jadi orang jangan kasar-kasar, ya. Orang itu jangan ngomong ceplas-ceplos, kalau ngomong yang enak, jangan apa ya? Kalau kata orang Surabaya ini jangan nyelekit-nyelekit kalau ngomong itu. Ya. Kalau ngomong itu yang enak, ya. Orang yang baik budi bahasanya, ya, akan banyak kebaikannya dan akan banyak saudaranya. Lalu Imam Ali mengatakan, wa qala kalamullahu wajha yustadallu ala aqli rajuli bi husni maqalih. Kalau kita mau tahu, ya, mau tahu hati seseorang baik atau buruk, lihatlah ucapannya. Nah, lihat aja kalau dia ngomongnya apa. Kalau setiap dia ngomongnya baik, ya, tidak pernah bicarakan hal orang lain, ya, selalu melihat sisi baik orang lain, berarti ini orang hatinya bersih. Tapi kalau ada orang yang hobinya jadi wartawan gadungan, ada ya, pemirsa, ada orang punya hobi tiap hari cari berita. Cari berita hal ehwalnya orang. Nah, dan dia merasa gembira ketika dia tahu rahasia seseorang atau rahasia keluarga seseorang. Dia senang. Terus dia cerita, kamu tidak tahu, itu begini. Nah, jangan, ini kata Imam Ali. Nah, kalau kau mau tahu, ini orang berarti hatinya kotor. Kalau orang hatinya bersih, dia tidak pernah melihat keburukan orang lain. Selalu dia memandang kepada hal-hal yang positif dari orang lain. Nah, jadi kalau kau mau tahu hati seseorang, kata Imam Ali, lihat aja omongannya. Ya. Karena kesuciannya itu akan tampak di dalam apa? Perbuatannya. Nah, jadi kita bisa tahu ini orang hatinya baik atau tidak, ya dari perbuatannya. Janganlah kau jadi orang yang apa banyak ngomong begitu ya, yang tidak perlu. Fa innahu yadhharu min uyubika ma batana wa yuharriku 'alaika min a'daika masakan. Karena artinya kamu jangan banyak ngomong, jangan jadi orang yang terlalu banyak bicara. Karena dengan kau banyak bicara itu kau nanti akan terbongkar aibmu. Ya, akan terbongkar aibmu sehingga nanti musuh-musuhmu ya akan diuntungkan dengan mengetahui keburukan-keburukanmu. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi jaga lisan ya ikhwan ya. Jaga lisan. Jangan ngomong sama. Kalau tidak perlu jangan ngomong. Kalau mau ngomong yang baik-baik lah. Ya. Enggak, tapi orang itu memang kebacut. Sudahlah. Kita ini juga tidak suci gitu loh. Jangan suka kita melihat keburukan orang lain. Lihatlah sisi positifnya. Nah, bicarakan kebaikannya saja. Jangan bicarakan kebaikan. Kalau kamu tahu ada keburukan orang lain, jangan dirasani. Datengin, nasehatin, ajarin dia yang baik. Itu boleh. Tapi kita jadikan bahan ceritaan, nah itu yang nggak boleh. Jaga mulut. Ya. Karena lisan itu adalah terjemahan atau lisan itu adalah penterjemahnya hati. Nah, dan kita tahu dari pembicaraan itu kadar kecerdasan seseorang ya, dari ngomongnya itu. Kemudian Habib Ali bin Abi Thalib mengatakan wa qala karamallahu wajha fi muhasabatin nafs. Ya.
Imam Ali bercerita tentang bagaimana ya, tentang muhasabah. Jadi menghitung-hitung diri. Ma min ta'atillahi syai'un illa ya'ti fi kurhin, kata Imam Ali. Jadi ya muhasabah. Ya, kamu jangan heran. Tidaklah ada sebuah kebaikan, sebuah ketaatan, ya, menjalankan perintahnya Allah, menjalankan ajarannya Allah, illa ya'ti fi kurhin, kecuali itu akan kamu dapati dalam keadaan yang susah, repot, tidak enak. Ya. Contohnya nih, ya. Allah perintahkan kita suruh sabar. Sabar itu tidak enak. Berat. Yang ngomong gampang, tapi yang jalanin berat. Sabar itu. Begitulah. Ya. Kebaikan itu pasti ya, wujudnya, zahirnya tidak enak. Ya. Tidak enak. Ya. Wa ma min maksiatin lahi syai'un illa ya'ti fi syahwah. Tidaklah sebuah kemaksiatan kepada Allah kecuali kemaksiatan itu akan tampak dengan bentuk yang sesuai dengan syahwat kita. Ya, kalau yang tidak bagus itu enak, ya. Ngerasain orang enak. Duduk dari mulai ba'da tarawih sampai sahur tidak kerosok. Coba suruh baca Quran. Baru satu ayat sudah ngosek kita sudah. Sudah gelisah, mata ngantuk. Ya. Karena perbuatan baik. Tapi kalau maksiat, ya, pasti nanti wujudnya itu enak. Ya. Kenapa? Sesuai dengan syahwat kita. Sesuai dengan syahwat kita. Ya. Jadi kata Imam Ali begitu. Jadi kalau kita menjalani perintahnya Allah itu memang tidak enak, abot, sakit, pedih. Tapi tetap harus kita jalani. Adapun yang maksiat itu pasti enak. Kenapa? Memang nafsunya manusia itu kan selalu mengajak kepada yang tidak baik. Farahimallahu rajulan naza'a an syahwatih. Allah akan merahmati orang yang bisa mencabut syahwatnya, ya, artinya menekan syahwatnya. Wa qama'a hawa nafsih, dan bisa menundukkan hawa nafsunya. Fa inna hadhihi nafsa ab'adu syai'in naz'an, ya. Sesungguhnya ya, nafas itu paling sulit, ya. Di nafsu yang tidak baik itu paling sulit, ya, untuk dicabut, untuk dihilangkan. Wa innaha la tazalu tanzi'u ila maksiatin fi hawa. Dan nafsu itu selalu mendorong kita kepada mengikuti keinginan, ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan daripada pesan Imam Ali bin Abi Thalib, wa su'ila karamallahu wajhah. Satu kali waktu Habib Ali bin Abi Thalib ditanya sama seseorang, kaifa yuhasabur rajulu nafsahu? Wahai imam, bagaimana caranya seseorang itu menghisab dirinya? Bagaimana caranya seseorang itu bermuhasabah? Ya. Kata Habib Ali bin Abi Thalib, qala idza asbaha thumma amsa raja'a ila nafsi. Kalau dia pagi bangun tidur, terus dia hidup sampai sore, maka dia mengkoreksi dirinya. Ya. Dia berkata kepada dirinya, ya nafsu, inna hadza yaumun madha alaiki. Hari ini berlalu satu hari atasmu. La ya'udu ilaiki abadan. Dan hari yang berlalu ini tidak akan pernah kembali sama sekali. Wallahu yas'aluki anhu fima afnaitah. Dan ketahuilah wahai diriku, bahwa Allah akan menanyakan kepadamu, ya, apa yang telah kau lalui, ya, pada hari tersebut. Faman ladzi amilti fihi, wahai jiwaku, apa yang telah kau lakukan hari ini? Adzakartillah, apakah hari ini sudah banyak berzikir kepada Allah? Agadzaiti haqqa akhin mu'min, apakah hari ini kau sudah menunaikan hajat saudaramu sesama mukmin, ya? Apakah kau sudah membantu orang lain? Anafasti kurbata, apakah kau pernah melapangkan orang yang sedang kesulitan di hari ini? Ahafatihi fi dhahril ghaibi, apakah kau hari ini sudah menutupi aib orang lain? Nah, begitu kata Imam Ali. Jadi kalau kita ini bangun tidur,
hidup sampai malam. Nah, malam itu muhasabah. Dirinya dijak ngomong, ditakoni. Kamu hari ini sudah zikir belum ya? Banyak mana zikirnya sama ngerasaninya? Banyak mana zikirnya sama ngomelnya? Nah, ditanya hatinya. Ya. Terus kamu hari ini sudah berbuat baik kepada siapa? Kamu sudah nolong siapa? Kamu sudah menghibur siapa hari ini? Kau sudah menghilangkan kesedihan siapa hari ini? Tanyakan, katanya Malik. Begitulah caranya. Ya, jadi kita luangkan waktu untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Ya. Berbicara dengan diri kita sendiri. Ya. Itu cara bermuhasabah, kata Habib Ali bin Abi Thalib. Demikian, ikhwan, beberapa nasihat daripada Habibi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang saya nukil atau yang saya cuplikkan malam hari ini. Ya. Tentunya saya pilihkan hal-hal yang kira-kira ini berkenaan dengan kehidupan kita keseharian. Tentunya juga nasihat Imam Ali tidak terhingga jumlahnya. Ya. Tidak terhingga jumlahnya. Banyak sekali. Ya. Tapi insya Allah yang sedikit ini akan bisa menjadikan bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita yang lebih baik pada hari-hari kita ke depan insya Allah. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, daripada nasihat Imam Ali, ada dua malam ini. Yang pertama, jangan tinggalkan baca Quran. Ya. Jangan tinggalkan baca Quran. Karena Quran adalah solusi untuk segala-galanya. Yang kedua, jaga lisan. Karena lisan itu adalah penterjemahnya hati. Dan jangan banyak bicara. Karena dengan banyak bicara itu akan tampak kebodohan kita. Itu ya. Dan yang terakhir, pesan Imam Ali, jadilah orang yang selalu bermuhasabah. Ya. Jangan sibuk menghisap orang lain, tapi sibukkan dirimu menghisap dirimu sendiri. Supaya esok lebih baik daripada hari ini. Sampai nanti datang ajal kita dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.